sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Nah, kalau bagi yang belum tahu apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan ini, yuk sekarang kita mari belajar bersama-sama buat cari tahu apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan ini di materi IPS kali ini. Nah, sebelumnya kita akan cari tahu dulu apa itu pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Nah, tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan ini ialah menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi semua sambil menjaga lingkungan alam. Nah, pembahasan tujuan tadi dibahas pada tanggal 25 September 2015 di Markas PBB. Pemimpin-pemimpin dunia resmi mengesahkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Agenda ini merupakan kesepakatan pembangunan global dengan mengusung tema mengubah dunia kita dengan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda ini telah menjadi fokus utama upaya global untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, ketidakadilan, dan kekurangan sumber daya. Pembangunan berkelanjutan juga mempromosikan kolaborasi internasional dan kerjasama lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Isi tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals itu dibuat berdasarkan komitmen dari 193 negara di dunia termasuk negara Indonesia. Agenda TPB berisi 17 poin penting yang tersebar ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Nah, keempat pilar itu terbagi lagi menjadi 17 tujuan yang akan kita bahas di materi kali ini. Nah, pilar pertama adalah pilar pembangunan sosial. Tujuan pertamanya ialah tanpa kemiskinan. Nah, tanpa kemiskinan ini berarti meniadakan kemiskinan dalam segala bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yang diperlukan dalam menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat. Tujuan kedua adalah tanpa kelaparan. Tanpa kelaparan berarti menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, untuk dapat mengonsumsi makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Tujuan ketiga adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera. Poin ini bertujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala usia. Fokusnya itu ialah meningkatkan harapan hidup dan mengurangi kematian pada anak-anak dan ibu. Tujuan keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Poin ini dimaksud untuk memastikan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan adil serta mendorong pembelajaran seumur hidup bagi semua orang. Poin pendidikan yang berkualitas dapat diukur dengan asesmen nasional. Yang terakhir pada pilar pembangunan sosial ini ialah kesetaraan gender. Kesetaraan gender di tujuan ini ialah bertujuan memperjuangkan adanya kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Harapannya dengan kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan dapat memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerintahannya secara efektif. Pilar kedua ialah pilar pembangunan ekonomi. Di pilar ini ada 5 tujuan yang diantaranya ialah tujuan ke-7, tujuan ke-8, tujuan ke-9, tujuan ke-10, dan tujuan 17. Tujuan ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau. Energi yang bersih dan terjangkau diperlukan sebuah negara untuk mengoptimalkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. TPB dalam poin ini bertujuan mengarahkan negara-negara untuk memproduksi energi yang tidak hanya dapat mendorong pembangunan, tetapi ramah lingkungan, bersih dan terjangkau. Tujuan 8.
yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka pengangguran dan pekerjaan informal membuat tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja produktif, dan pekerjaan yang layak menjadi makin penting. Tujuan 9 ialah industri, inovasi, dan infrastruktur. Poin ini bertujuan mewujudkan infrastruktur yang berketahanan dan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Peningkatan konektivitas jalan perdesaan, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta pembuatan produk-produk berteknologi tinggi memungkinkan terciptanya infrastruktur yang stabil. Tujuan 17 ialah kemitraan untuk mencapai tujuan. Poin akhir ini bertujuan mencapai kemitraan yang kuat dan kolaborasi global untuk TPB. Selanjutnya adalah pilar yang ketiga, yaitu pilar pembangunan lingkungan. Di sini diantaranya ada tujuan ke-6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 13, tujuan 14, dan tujuan 15. Tujuan 6. Tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bertujuan memastikan air minum yang aman, higienis, dan terhindar dari lingkungan yang kotor. Air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Tujuan 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan. Poin ini bertujuan menciptakan kota dan permukiman yang lebih aman, berketahanan, dan berkelanjutan melalui kebijakan perkotaan, peningkatan akses terhadap ruang publik, transportasi umum yang nyaman, dan pengurangan pemukiman kumuh. Tujuan 12 ialah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan dari memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah memitigasi perubahan iklim dan dampak buruk terhadap lingkungan. 13. Penanganan perubahan iklim. Poin ini dimaksudkan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak berdampak terhadap perubahan iklim. Tujuan 14. Ekosistem lautan. Poin ini berfokus pada konservasi dan pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Segala sumber daya alam yang terdapat di lautan menjadi salah satu penggerak sistem global yang membuat bumi dapat dihuni oleh manusia. Tujuan 15 yaitu ekosistem daratan. Poin ini mencakup perlindungan, pemulihan, dan peningkatan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan. Hal itu dapat dilakukan dengan mengelola hutan secara lestari, menghilangkan penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, serta melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, yang terakhir adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Yang terdiri dari hanya satu tujuan, yaitu tujuan ke-16, yang isinya adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Poin ini mencakup pengurangan konflik, ketidakamanan, dan institusi yang lemah dengan mendorong perdamaian dan inklusi demi keadilan bagi semua dan pembangunan yang berkelanjutan.